Apakah Anda pernah dengar kata Salafi? Apakah itu Salafi? Apakah Salafi itu suatu organisasi, sekte, aliran, institusi, paguyuban, perkumpulan? Kenapa baru muncul sekarang, kata Salafi? Apakah dari dulu sudah ada? Apakah Salafi punya pemimpin amir, di Indonesia atau di dunia? Apakah Salafi ada bayat atau sumpah setia? Apakah itu Salafi? Salafi bukanlah sekte, aliran, partai politik atau parpol atau organisasi massa ormas. Sebagian orang mengira Salafi adalah sebuah sekte, aliran, ormas, paguyuban dan lain sebagainya, seperti Jamaah Tabligh. Didirikan pada pertengahan abad ke-20 oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi di India. Ahmadiyah. Didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di India. Naksabandiyah. Nama pendirinya yaitu Bahauddin Naqshband Bukhari. Bermula di Bukhara pada akhir abad ke-14, luas penyebarannya, umumnya di wilayah Asia, Bosnia, Herzegovina, dan wilayah Dagestan, Rusia. Islam Nusantara. Pada Juni tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara. MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Didirikan oleh almarhum Ustadz Abdullah Tufail Saputra di Surakarta pada tanggal 19 September tahun 1972. Syiah. Abdullah bin Sabah, sekitar 600 Masehi 670 Masehi, juga dikenal dengan nama panggilan Ibnu Saudah, merupakan seorang rabi Yahudi yang masuk Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan kemudian menyulut pemberontakan terhadap Khalifah waktu itu, serta kemudian diriwayatkan oleh sebagian sejarawan Muslim sebagai pendiri Syiah. Diperdebatkan bahwa Syiah adalah ajaran daripada seorang beragama Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, telah lama diketengahkan kepada masyarakat Islam dan semacam sudah menyatu dengan masyarakat bahwa Syiah adalah ajaran Yahudi Abdullah ibn Sabah yang berpura-pura memeluk Islam tetapi bertujuan untuk menghancurkan pegangan akidah umat Islam atau sebuah organisasi massa ormas. Nahdlatul Ulama. Didirikan pada 16 Rajab 1344 H tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, Jatim dan dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. FPI, Front Pembela Islam, dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 atau 24 Rabiul Tsani 1419 Hijriah, halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat, di selatan Jakarta oleh sejumlah habaib, ulama, mubalik dan aktivis muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Muhammadiyah. Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912 8 Zulhijjah 1330 Hijrah. LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa adalah pendiri Pondok Pesantren LDI, Banjaran, Burengan, Kediri. Organisasi LDI pertama kali berdiri pada tahun 1972 dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam atau YAKARI. Pada musyawarah besar Mubes tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam Lemkari, dan pada Mubes tahun 1990 sesuai arahan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri, Mendagri, waktu itu, nama Lemkari yang sama dengan akronim Lembaga Karate Do Indonesia diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDI. Persis atau Persatuan Islam didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Samsam dan Haji Muhammad Yunus. Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jamiyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada tanggal 6 September tahun 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama, di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus tahun 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. IM atau Ikhwanul Muslimin. Berdiri di kota Ismailiyah, Mesir, pada Maret tahun 1928 dengan pendiri Hasan Al-Banna bersama ke-6 tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad Al-Husairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Is dan Zaki Al-Maghribi. MMI atau Majelis Mujahidin Indonesia, dilahirkan melalui Kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus tahun 2000.
Kongres tersebut bertemakan penegakan syariat Islam, dihadiri oleh lebih dari 1.800 peserta dari 24 provinsi di Indonesia, dan beberapa utusan luar negeri. JAT atau Jamaah Ansharut Tauhid merupakan pecahan dari MMI dibentuk tanggal 27 Juli tahun 2008. Kantor Pusat Jalan, Semen Romo nomor 15, BRT 0221, Sukoharjo. Jumlah anggota 300 perkiraan. Amir, Ustadz Soleh Ibrahim. Organisasi ini didirikan oleh Abu Bakar Basir pada tanggal 27 Juli tahun 2008 di Solo dan memiliki banyak cabang di Indonesia termasuk di Aceh dan Sulawesi Tengah. Kantor pusat JAT berada di Jalan Semen Romo nomor 15, BRT 0221, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Amir Wilayah. Setingkat provinsi, terdapat 7 Amir Wilayah JAT. JI atau Jamaah Islamiyah. Sekitar tahun 1969, 2 orang, Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar, dianggap melakukan operasi untuk mengembangkan Darul Islam, sebuah kelompok konservatif Islam. Abdullah Sungkar sudah meninggal, sedangkan Abu Bakar Bashir sendiri membantah keterlibatannya dengan JI. WI atau Wahdah Islamiyah. Didirikan pada tanggal 18 Juni tahun 1988 Masehi dengan nama Yayasan Fathul Muin YFM, berdasarkan Akta Notaris Abdullah Asyal, SH nomor 20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap Kiai Haji Fathul Muin dengan Mangading, seorang ulama harismatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi pembina para pendiri YFM, dan agar dapat menjadi lembaga persatuan umat, pada tanggal 19 Februari tahun 1998 Masehi nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah YWI yang berarti Persatuan Islam. Perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH nomor 059. HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia. Keberadaan HTI di Indonesia sendiri tercatat sudah ada sejak 1980-an. Dan lain sebagainya. Tanggapan, ini adalah salah kaprah. Mengapa kita memakai nama Salafi? Asy Syaikh Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Bila kita mengatakan, saya seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ucapan ini masih belum cukup karena kelompok-kelompok seperti Asariyah, Matuduriyah, dan kaum Hizbiyah, mereka juga mengaku mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa penamaan yang jelas dan gamblang serta dapat membedakan antara golongan yang selamat dengan golongan yang sesat ialah dengan mengatakan, saya seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj salafus sholih, atau lebih singkatnya, saya Salafi. Edisi perdana Salafi, Syaban 1418/1995. Rubrik Mabats, halaman 8-10. Salafi bukanlah sekte, aliran, partai, golongan, kelompok, organisasi massa dan bukan pula paguyuban. Tapi manhaj salaf adalah manhaj jalan salaf, salafus sholih, yaitu itiba, tuntunan, jalan para pendahulu, Rasulullah, sahabat, tabiut tabiin, dan para ulama mazhab, di atas akidah murni dengan manhaj mulia, kembali ke Islam yang sempurna di atas tuntunan para pendahulu berdasarkan Al-Quran, hadits sahih dan ijma. Salafi berusaha mengikuti orang-orang terdahulu dalam cara beragama mereka yaitu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya dari para ulama yang telah mengikuti mereka dengan baik. Salafi suka menjelaskan bahwa cara beragama harus berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ada contohnya atau pernah diamalkan atau dipahami oleh Rasul dan para sahabatnya, para tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka, karena cara seperti itulah yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya dalam beragama. Salafi selalu menerangkan kepada umat bahaya kesyirikan, macam-macamnya, menyeru untuk menjauhi syirik dan pelakunya, sehingga menjadi jelas dan terang antara syirik dan tauhid dan antara ahli syirik dan ahli tauhid. Salafi juga suka menerangkan kepada umat bahaya-bahaya bid'ah, macam-macam bid'ah, siapa saja yang disebut ahli bid'ah. Menerangkan kepada umat pentingnya mempelajari dan mengamalkan sunnah sehingga menjadi jelas antara ahli bid'ah dan sunnah. Sehingga semua orang di seluruh pelosok dunia dimanapun dan kapanpun adalah seorang salafi jika ia beragama Islam dengan mengikuti manhaj salaf tanpa dibatasi keanggotaan. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan Nasrani terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dikeluarkan di Silsilah Shahihah Al-Albani Silsilah Shahihah 203. Demi yang jiwaku berada di tangannya,
Sungguh akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, maka satu firqoh di surga dan 72 golongan di neraka. Ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah siapa mereka? Beliau menjawab, mereka adalah jamaah. Isnad hadis ini jayyid dan rijalnya sikoh. Al-Albani silsilah Shahihah 1492. Di riwayat lain dijawab oleh Rasulullah, mereka yang beragama di atas ajaranku dan sahabatku. Terima kasih telah menonton sampai habis video ini.